Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari kelas akuntansi 3C Malang. Ingin mempersembahkan tentang materi bukti audit. Yang pertama, tujuan audit. Tujuan audit itu yang pertama, satu, kelengkapan. Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Yang kedua, ketetapan. Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar. Perhitungan yang benar diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga, eksistensi. Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki ekstensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak aktif. 4. Penilaian. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. 5. Klasifikasi. Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. 6. Ketetapan. Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat. Pisah batas. Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Pengungkapan. Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan penggunaan yang berkaitan yang telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Kemudian asersi manajemen dan tujuan audit. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat aseri bahwa sedia produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Kedua, aseri tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat aseri bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Ketiga, aseri tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usaha, dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Selanjutnya, asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapat, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, dan perolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Selanjutnya, asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat aseri bahwa kewajiban
yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Aseri manajemen dan tujuan audit. Tujuan audit yang umum atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajiban laporan keuangan dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Selanjutnya yaitu standar pekerjaan lapangan ketiga. Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya yaitu tentang cukup tidaknya bukti audit. Kecukupan bukti audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit adalah 1. Material. Auditor harus memberikan pendapat pendahulu atas tingkat materialitas laporan keuangan. Karena tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbalik, maka semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, maka kuantitas bukti yang diperlukan pun akan semakin sedikit. Yang kedua, risiko audit. Risiko audit dengan jumlah bukti audit yang diperlukan memiliki hubungan yang terbalik. Rendahnya risiko audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya adalah tinggi. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menyimpan bukti audit yang lebih banyak. Faktor-faktor ekonomi. Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. Auditor memiliki keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai acuan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas. Berikutnya, ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Semakin besar populasi, maka semakin besar jumlah sampel bukti yang harus diambil dari populasi. Sebaliknya, semakin kecil ukuran populasi, semakin kecil pula jumlah sampel bukti audit yang diambil dari populasi. Karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas unsur individu yang menjadi anggota populasi. Berikutnya yaitu kompetensi bukti audit. 1. Relevan. Bukti audit yang relevan jika bukti tersebut sudah jelas, memiliki hubungan yang logis dan masuk akal dengan tujuan dan kriteria audit, serta dapat dimengerti dengan temuan audit tersebut. Yang kedua, sumber informasi bukti. Sumber informasi sangat berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit. Bukti yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak luar entitas yang independen merupakan bukti yang paling tepat dipercaya. Bukti semacam ini memberikan tingkat keyakinan atas keandalan yang lebih besar daripada bukti yang diperoleh dari internal entitas. 3. Ketepatan waktu. Kriteria ketetapan waktu berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti audit. 4. Objektivitas. Bukti audit yang bersifat objektif lebih dapat dipercaya atau reliable dan kompeten daripada bukti audit yang bersifat subjektif. Berikutnya, bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit, auditor mengumpulkan bukti audit dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perhitungan fisik persediaan, mengajukan permintaan keterangan, dan mendapatkan bukti dari berbagai sumber di luar perusahaan klien. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pertimbangan profesional merupakan salah satu faktor menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti
bukti yang diperlukan dalam audit. 2. Integritas manajemen. Auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. Ketiga, kepemilikan publik versus terbatas. Auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan terbatas. 4. Kondisi keuangan. Auditor harus mempertahankan pendapat atas laporan keuangan auditan atau mutu pekerjaan audit yang dilaksanakan sekalipun jika perusahaan yang telah diaudit mengalami kesulitan keuangan ataupun kebangkrutan. Tipe bukti audit. Tipe bukti audit dikelompokkan menjadi 2, yaitu tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Yang pertama, tipe data akuntansi. Pengendalian intern sebagai bukti. Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 2. Catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Yang kedua, tipe informasi penguat. Bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Pengamatan fisik terhadap suatu aktiva merupakan cara untuk mengidentifikasi suatu yang diperiksa, untuk menentukan kuantitas, dan merupakan suatu usaha untuk menentukan mutu atau keaslian kekayaan tersebut. Berikutnya, bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah bukti yang terkuat dari kertas bertuliskan huruf dan atau angka atau simbol-simbol yang lain. Berikutnya, perhitungan sebagai bukti. Perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor dapat berupa voting, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. Selanjutnya, bukti lisan. Dalam rangka mengumpulkan bukti lisan, auditor banyak meminta keterangan secara lisan dari klien, terutama para manajer. Jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut merupakan tipe bukti lisan. Berikutnya, perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang dapat dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya saldo yang berkaitan dengan tahun sebelumnya. Berikutnya, bukti dari spesialis. Spesialis adalah orang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Pada umumnya, spesialis yang digunakan oleh auditor bukan orang atau perusahaan yang mempunyai hubungan dengan klien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.